besar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Muhammad kepada kita semua pada hari ini. Alhamdulillah rekan-rekan bisa hadir di tempat kami guna mengikuti salah satu kegiatan yang dipersyaratkan sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Saya sendiri Adi Muhammad Yusuf bersama rekan saya Bapak Bambang Satari insyaallah akan memaparkan terkait dengan berbagai pemahaman budaya disiplin positif di sekolah. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya mempersilahkan untuk kesempatan pertama kepada Bapak Bambang Satari untuk memaparkan terkait dengan materi yang kami bebaskan kepada teman-teman. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Yusuf. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian yang sempat hadir di ruangan ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi kami tentang budaya positif yang merupakan rangkaian tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani. Ini termasuk dalam modul 1.4 sebagai tugas aksi nyata kami. Saya Bambang Satari SPD dan Andi Muhammad Yusuf merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 yang berasal dari sekolah kita ini, SMA Negeri 9 Makassar. Nah, tugas kali ini kami sebagai calon guru penggerak diharapkan ilmu yang kita dapatkan di modul-modul sebelumnya bisa kita imbaskan ke teman-teman atau guru-guru sekolah-sekolah SMA Negeri 9 Makassar ini. Nah, materinya tentang budaya positif. Nah, sebagai penyemangat, di sini ada kata-kata mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif, nah, kita perlu bersama-sama dan saling berkolaborasi untuk menciptakan yang terlebih dahulu yang namanya disiplin positif. Ya, nanti ada penjelasannya apa sih itu disiplin positif di sekolah kita. Ya, nah tanpa kerjasama dan kolaborasi kita sesama guru di SMA Negeri 9 Makassar ini, budaya positif atau disiplin positif yang kita impikan itu akan sulit tercapai. Jadi kita memang benar-benar harus saling bekerja sama Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, kita mulai materinya yaitu menumbuhkan budaya disiplin positif. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya, untuk menumbuhkan budaya positif, kita perlu yang namanya disiplin positif di sekolah. Nah, disiplin positif ini harus kita buat dan harus kita jalankan bersama. Bukan hanya siswa atau peserta didik yang menjalankan Bapak Ibu, tetapi semua warga sekolah harus menjalankan yang namanya disiplin positif. Oke. Adapun tujuan pada kesempatan kali ini, yang pertama, memahami konsep disiplin positif. Kita harus pahami konsep dari disiplin positif. Yang kedua, apa sih manfaat dari disiplin positif untuk kita dan sekolah kita? Kemudian yang ketiga, memahami dan menerapkan strategi apa yang digunakan untuk menerapkan disiplin positif. Nah, sebagai kesempatan kelas kita, kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Yang pertama, diharapkan Bapak Ibu sekalian hadir tepat waktu, kemudian tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung tanpa izin ya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, ya, kita saling berdiskusi, kemudian menghargai pendapat peserta lain. Kemudian yang selanjutnya bertanya atau memberikan pendapat dengan tertib. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kemudian ada pendapat Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif ke depannya, bisa kita saling berbagi di sini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan sekitar 3 menit ya. Sebelum mengenal materi pada sesi ini, marilah kita melakukan sebuah permainan. Ya, permainan. Mohon Bapak Ibu saling berpasangan. Ada semuanya.
Ya, berpasangan nanti Bapak Ibu, satu orang bertindak sebagai orang A, satu orang bertindak sebagai orang B. Ya, berpasangan nanti, cari pasangan Bapak Ibu tadi. Berpasangan, ya, berpasangan pada ini mungkin bisa sama ibu dan ujung berpasangan. Kemudian coba berpasangan dulu, sana dulu berpasangan tadi. Karena tak cukup berarti ada cewek cowok berpasangan, ya, saling berdekatan saja. Jadi ada yang bertindak sebagai orang A, ada yang bertindak sebagai orang B, ya. Nah di sini peserta B bertugas nanti, peserta A bertugas nanti menulis rahasia dalam hidupnya, ya, atau menulis sesuatu yang penting dalam hidupnya, ya. Kemudian peserta A ini tugasnya menyembunyikan atau mengepal yang dicatat, ya, ke kepalanya. Kemudian peserta B bertugas untuk membuka itu apapun caranya, ya. Oke, coba Bapak Ibu, mungkin ada kertas supaya semuanya. Ya, pulpen juga. Coba ada kertas tidak? Tapi yang punya kertas dibagi saja. Ya, yang mana pasangan tak? Ini yang mana pasangan tak? Ini ya. Oke, pasangan ya. Saya carikan dulu pulpen. Ada pulpen, sama ada pulpennya. Oke. Oke. Bagi biar sedikit saja, bagi dua lagi. Bagi dua lagi kepada dia. Tadi. Ya, dibagi dua dulu. Oke. Siapa ada kertasnya? Ya, jadi yang A ini bertugas untuk menuliskan hal yang paling penting dalam hidupnya di kertas. Ya, satu kata saja. Hal yang paling penting dalam hidupnya. Ya. Dan jangan beritahu ke sang pintar. Jangan beritahu ke sang pintar. Ya. Jangan beritahu ke sang pintar. Silakan tulis. Secepatnya ditulis, Bapak Ibu. Ditulis hal yang paling penting dalam hidupnya. Sudah? Ya sudah, silakan sembunyi di kepala tangan tak, disembunyi di kepala tangan tak, oke, disembunyi di kepala tangan, ya sudah ya, disembunyi berarti yang sekarang ada rahasia dalam hidupnya atau hal yang penting dalam hidupnya yang disembunyikan di kepala tangannya. Kemudian peserta orang B bertugas untuk membuka atau meminta supaya diberitahukan apa yang ditulis. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Coba sekarang orang B, bagaimanapun caranya kita membuka sampai bisa terbuka. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit. Saya kasih waktu 3 menit Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu 3 menit saja ya. Terbuka. Oke. Sudah? Sudah. Siapa dulu yang terbuka Bapak Ibu? Oke, bisa dikasih dulu ke Pak Agus. Oke. Coba Pak Agus, tadi kan sudah membuka rahasia dari Pak Dadi yang ditulis. Kira-kira cara apa yang kita pakai Pak Agus? Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salah satu cara supaya beliau membuka rahasianya, Bapak saya sebenarnya saya serahkan tanggung jawab kepada dia apa yang diinginkan sama pemateri Pak Ustaz kemarin, yaitu bakar ikan. Jadi saya bilang kalau Anda tidak kasihkan, Ustaz di atas yang kedua itu tidak seperti bakar ikan di situ. Terima kasih banyak. Oke, dijanji dengan bakar ikan ya. Dijanji dengan bakar ikan. Oke, saya tanya Pak Dadi, apa yang kita rasakan setelah kenapa kita langsung memberikan rahasia yang ada di tangan kita? Baik,
Saya harus menjadi apa tadi kan? Penarikan. Iya, dari kurang harus jadi. Nah, kalau tidak jadi, Oke, kata dijanji sehingga memberikan penarikan. Oke, sehingga memberikan. Orang yang siapa tadi yang terbuka lagi? Oke, silahkan Pak. Cara apa yang kita lakukan pasar sehingga terbuka? Jadi cara saya membuka tadi itu karena saya menganggap bahwa saya lebih kuat dari dia dan dengan kekuatan saya berusaha untuk membuka. Alhamdulillah itu saya berhasil. Dipaksa ya? Ya, Oke, dipaksa. Ya. Sekarang saya tanya ke Ibu Siti, kira-kira apa yang dirasakan pada saat dipaksa, apa yang dirasakan sehingga diberikan kepaksaan itu rahasia? Apa yang dirasakan kalau dipaksa? Tertekan ya. Oke. Jadi dengan cara dipaksa kita tertekan, apa lagi? Menjadi visi. Oke. Oke, nggak percaya lagi dengan dirinya. Jadi dengan cara dipaksa tadi, pasar yang merasa tertekan, kemudian merasa risih dan tidak merasa tidak percaya diri dengan dirinya ya. Oke, sampai di situ saja ya Bapak Ibu, sudah ada yang mewakili. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu bisa kita terapkan di sekolah atau bisa kita wujudkan dengan berbagai cara, termasuk tadi mungkin ada yang menerapkan pemahamannya disiplin positif itu menggunakan aturan-aturan, ya. Bisa juga mungkin menggunakan menekankan aturan ke peserta didik. Tapi apa yang akan kita bahas pada disiplin positif ini, Bapak Ibu, itu bukan tentang aturan ya. Jadi disiplin positif itu atau budaya positif ini tidak menyangkut dengan aturan. Oke, kita lanjut. Ya, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana pernahkah pengalaman Bapak Ibu menerapkan disiplin positif? Satu orang. Ada yang pernah menerapkan pengalaman disiplin positif? Ada? Ada? Seperti apa disiplin positif yang kita tanamkan atau terapkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan berusaha menjawab. Kebetulan di kelas yang pernah saya hadapi, saya menerapkan disiplin positif, yaitu di kelas 3. Ada salah satu dari siswa yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah dipasang di kelas. Ya. Kebetulan butir dari kesepakatan kelas itu mengatakan bahwa siswa masuk tepat waktu. Nah, anak tersebut, serta didik tersebut itu terlambat hampir 40 menit, hampir 1 jam pelajaran. Ya. Sudah 1 jam pelajaran tidak terlambat. Nah, apa yang saya lakukan di situ? Saya tangani dulu anak itu, jadi otomatis pelajaran berhenti sementara. Kemudian saya tangani dan meminta tanggapan kepada peserta didik yang lain, teman-teman dari siswa, apakah anak ini yang terlambat diizinkan bersama-sama dengan kita belajar kembali, ataukah diberi ruang untuk mengikuti pelajaran di tempat lain. Itu yang saya lakukan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji atas jawabannya. Jadi Bu Haji sudah menerapkan disiplin positif menurutnya kepada siswa yang terlambat dengan cara menangani, tetapi pembelajaran berhenti sesaatnya. Oke, untuk menangani siswa tersebut dan meminta pendapat kepada teman-temannya apakah diizinkan masuk itu strateginya ya. Oke, itu salah satu contoh cara menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah yang dilakukan oleh Ibu Ida ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, jadi budaya positif itu justru menumbuhkan karakter
memberikan tekanan, tetapi justru memperbaiki karakter mereka ke yang lebih baik. Oke. Nah, konsep utama budaya positif ada 6. Yang pertama, kita akan menerapkan yang namanya tadi disiplin positif, kemudian teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini nanti akan yang kami bahas. Saya akan bagi dua dengan Pak Yusuf, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertama yang saya ingin bahas adalah disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Oke, disiplin positif di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu disiplin adalah sikap taat dan patuh pada nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Disiplin. Kemudian yang kedua, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri peserta didik tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kalau ada tadi janji kepada dia untuk membuka itu bukan disiplin positif, ya. Dijanji hadiah itu bukan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu muncul dari dalam diri peserta didik sendiri atau muncul dari dalam diri orang tersebut untuk berubah. Kemudian yang ketiga, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri peserta didik tanpa hukuman dan hadiah. Sama saja yang di atas, ya. Nah, sebagai kesimpulan dari ketiga pendapat itu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, ya, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, ya, bukan dikontrol atau dikuasai orang lain, tapi keyakinan diri kita sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau yang kita percaya. Nilai-nilai apa yang kita percaya dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi sekali lagi saya tekankan, apalagi tadi yang dijanji hadiah, dijanji bakar-bakar ikan, itu bukan merupakan ciri dari disiplin positif. Karena sebenarnya ada kalimat itu justru hadiah itu sebenarnya menghukum. Nanti kita bahas selanjutnya, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teori counter dari Dr. William Glasser, ya, mengatakan pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini teori dia, ya. Oke. Pada dasarnya katanya kita tidak boleh memaksa peserta didik. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengisingkan dirinya dikontrol. Jadi kalau ada orang yang kita perintah melakukan sesuatu, ya, dia hanya merasa sebenarnya diperintah, bukan muncul dari dirinya. Dia hanya merasa bahwa saya harus jalankan karena diperintah oleh ini, ya, bukan muncul dari dalam dirinya. Oke, itu maksud dari teori kontrol Dr. William Glasser. Lanjut. Nah, disiplin positif dapat kita lihat di atas. Saya baca di sini, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan. Jadi ada nanti nilai-nilai kebijakan, ya. Ada beberapa yang nilai-nilai kebijakan yang mungkin kita sudah tahu, tapi jarang kita maknai bahwa ini termasuk dalam nilai-nilai kebijakan. Nah, inilah nilai-nilai kebijakan yang harus kita yakini dan harus kita percaya. Yang pertama, nilai kebijakan empati, ya. Kemudian yang kedua, suara hati. Kemudian yang ketiga, kontrol diri. Selanjutnya rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini sebenarnya mencakup pada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6, ya. Nih, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berpindah global, kreatif, dan beriman atau berakhlak mulia. Jadi itu termaktub dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya masih ada nilai-nilai kebijakan. Cuma saya mengambil di sini 7 contoh. Bisa saja nilai kebijakan kita karena kasih sayang. Itu termasuk nilai kebijakan. Kasih sayang. Kemudian bisa saja juga di situ. Di sini ada rasa hormat atau saling menghargai. Itu termasuk nilai-nilai kebijakan. Oke. Nah, makna dari disiplin.
positif atau makna dari kata disiplin. Nah, disiplin itu artinya belajar, ya. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa dia dihargai atau tidak. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kesalahan berpikir kita selama ini, Bapak Ibu, termasuk saya dulu, ternyata disiplin itu bukan mematuhi segala tata tertib yang sudah kita buat. Bukan itu intinya, Bapak Ibu. Ya, tetapi disiplin itu bagaimana kita bisa belajar atau mempelajarkan diri sendiri kita untuk meyakini nilai-nilai kebijakan universal tadi. Ya, itu bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Ya, jadi selama ini kan katanya kalau mendisiplinkan patuhi tata tertib yang sudah kita buat. Ya, dipatuhi. Ternyata bukan, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana seseorang bisa mengarahkan dirinya atau mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu yang mana yang baik dan mana yang menurutnya tidak baik, ya. Bukan juga dikontrol atau diperintah. Manfaat disiplin positif ketika kita menerapkan disiplin positif, yang pertama dapat menumbuhkan kepercayaan diri seseorang. Oke. Kemudian yang kedua dapat menumbuhkan kemandirian anak, dan yang ketiga dapat mendukung terwujudnya lingkungan, ya, lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, strategi penerapan disiplin positif ini: bangun motivasi internal, rumuskan keyakinan sekolah atau kelas, lakukan penanganan, kemudian menjadi teladan dalam penerapan disiplin positif. Jadi kita guru sebenarnya harus lebih dulu menerapkan disiplin positif daripada peserta didik kita, ya, karena kita merupakan teladan bagi peserta didik kita. Oke. Nah, selanjutnya menjadikan disiplin positif sebagai gerakan bersama dan selalu ada bersama, ya. Kita memang harus berkolaborasi untuk saling menerapkan disiplin positif. Strategi yang pertama, membangun motivasi internal warga sekolah. Oke, kita skip ini. Kemudian saya kembali ke sini. Nah, yang mempengaruhi, ada 3 yang mempengaruhi perilaku seseorang, ya. Yang pertama itu seseorang melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Jadi ada orang melakukan sesuatu atau melakukan suatu perintah karena dia takut dihukum. Misalnya dilarang terlambat di sekolah karena akan disuruh memungut semua sampah di sekolah. Nah, akhirnya karena kalimat itu takut dihukum, semua peserta ini masuk tepat waktu, ya. Tetapi tujuannya hanya menghindari hukuman. Itu masuk di level pertama. Kemudian yang kedua, mulai melakukan atau seseorang melakukan disiplin positif karena ingin mendapat imbalan atau hadiah. Nah, seperti tadi contohnya, karena dijanji bakar ikan, akhirnya memberikan rahasianya ke temannya, ya. Itu masuk di level 2. Kemudian yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu atau disiplin karena memang dia sadar bahwa apa yang dia lakukan merupakan nilai-nilai yang dia yakini baik, ya, dan itu akan dipertanggungjawabkan dirinya sendiri. Itu yang ketiga. Jadi ada 3 yang mempengaruhi perilaku manusia: menghindari hukuman, ingin mendapatkan hadiah, kemudian karena termotivasi dalam dirinya sendiri. Oke. Skip sama saja nih. Nah, adapun dampak dari perilaku menghindari hukuman, munculnya akibat menghindari hukuman adalah perilaku yang bersifat sementara saja bagi kalau menghindari hukuman. Masuk di kelas, ya, tepat waktu masuk di sekolah, tetapi karena itu bersifat sementara, mungkin minggu depan terlambat nih, atau besok terlambat lagi, ya, karena hanya bersifat sementara. Kemudian ada dampak perilaku mengharapkan hadiah atau pujian, yaitu tidak berfokus pada perbaikan kualitas. Jadi seakan-akan di sini peserta didik melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapatkan hadiah. Nah, ketika tidak ada hadiahnya atau imbalannya, dia tidak akan mau melakukannya. Ya.
Ini kan biasa kita terapkan di kelas. Misalnya siapa yang pertama menjawab soal dengan benar akan Bapak kasih nilai 95. Kita kasih kelas nilai 95. Akhirnya peserta didik yang mendengar itu, apalagi yang pintar maksud, ya. Tetapi ketika tidak ada hadiahnya, dia tidak akan semangat lagi. Oh, tidak ada nanti nilainya, tidak usah saya kerja. Atau biar lu bekerja tapi asal-asalan nih. Tapi harus begitu. Makanya ini harus dihindari. Justru memberikan hadiah itu sebenarnya sifatnya menghukum peserta didik, menghukum apanya untuk perkembangan dirinya di masa depan atau di masa yang akan datang. Lanjut, hadiah ini hadiah tidak efektif karena menimbulkan persaingan juga, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, yang tidak produktifkan tidak bisa mendapatkan hadiah, kemudian mematikan kreativitas, menurunkan kecepatan dan selanjutnya ya. Dampak perilaku menghargai diri. Nah ini yang ketiga, level 3. Perilaku muncul karena menghargai diri sendiri akan memberikan dampak yang positif pada perbaikan kualitas kinerja dan akan berlaku jangka panjang. Jadi kalau dia melakukannya atas tindakannya sendiri atau atas kemauannya sendiri, ya, yang diyakini bahwa itu baik, itu akan berulang terus Bapak Ibu dan akan diingat terus oleh peserta didik. Ya, anggaplah misalnya waktu belajar jam 7.30. Pokoknya saya harus datang sebelum jam 7.30 tanpa ada aturan dari tata tertib, ya. Tapi dia meyakini bahwa kalau saya datang sebelum jam 7.30, maka saya tidak akan terlambat dan saya akan masuk tepat waktu di kelas. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Lanjut. Nah, ada strategi kedua untuk membuat keyakinan kelas terakhir ya, keyakinan kelas baru saya serahkan Pak Yusuf. Strategi kedua untuk membuat disiplin positif, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah. Apa sih itu keyakinan kelas atau sekolah? Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini tapi Bapak Ibu bukan cuma kita yang buat. Misalnya ada seorang wali kelas masuk di kelas misalnya, oh ini ada aturan atau keyakinan yang akan kita buat, bukan seperti itu atau yang akan kita jalankan, bukan. Tetapi keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan peserta didik, ya, dibuat bersama peserta didik, bukan cuma guru datang ke kelas langsung memberikan sebuah aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan. Padahal dia sendiri yang buat, bukan seperti itu. Tapi kita bahas dengan peserta didik yang lain. Kira-kira anak-anakku apa yang bagus kita bahas atau kita jalankan untuk kebaikan kelas ke depan. Ya, apa yang akan kita bahas atau jalankan untuk kebaikan kelas ke depan. Setelah diputuskan bahwa sekian, dan jangan terlalu banyak keyakinan kelas supaya mudah diingat. Setelah diputuskan, barulah ditandatangani bersama atau dipakai sidik jari bersama peserta didik dan wali kelas, ya. Jadi harus dibahas bersama. Kemudian keyakinan kelas itu kalimatnya harus kalimat-kalimat positif, ya, tidak boleh kata-kata dilarang, ya, atau tidak boleh cara merumuskan keyakinan sekolah. Kita lihat dulu di sini Bapak Ibu, ada di sini kalimatnya. Ini akan dibahas oleh Pak Yusuf, ya, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Jadi kan Bapak Ibu, saya pertegas lagi, keyakinan kelas itu bukan cuma kita sebagai wali kelas atau sebagai guru yang membuat, tetapi harus dibahas bersama peserta didik, kemudian disepakati bersama, ya. Tidak boleh dibawa langsung masuk ke kelas yang sudah kita buat, langsung disampaikan ke siswa. Oh ini aturan yang kita akan jalankan di kelas, ya. Tapi bahas di dalam kelas, sepakati, dan jangan terlalu banyak supaya mudah diingat oleh
peserta didik dan gurunya. Dan yang harus menjalankan bukan cuma peserta didik, tetapi guru juga. Ya, anggaplah misalnya semua siswa semua yang hadir tepat, misalnya yang pertama hadir tepat waktu masuk di kelas. Ya, jangan menanyakan semua peserta didik. Artinya untuk peserta didik saja. Kalimat yang bagus masuk tepat waktu dalam kelas. Artinya semua yang ada di sekolah harus masuk tepat waktu di kelas, guru dan peserta didik. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Pak Yusuf. Saya akhiri sampai di sini. Oke, silakan Bu. Sedikit pertanyaan Pak. Yes, sir. Apa bedanya keyakinan kelas? Tadi Pak, sedikit saya bertanya. Tadi saya melihat ada kata kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Ini yang saya tanyakan. Apakah sama antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya keyakinan dan kesepakatan kelas itu hanya beda kata, tapi maknanya sama, Bu. Yang beda sebenarnya itu peraturan kelas. Kalau peraturan kelas tidak boleh, tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu maknanya sama. Tetapi kalau mau lebih bagus di kelas, kita pakai kalimat atau kata keyakinan. Karena kenapa keyakinan? Keyakinan kita terhadap Tuhan, ya. Kenapa kita pakai sholat? Karena ada keyakinan kita terhadap Tuhan, terhadap Nabi kita, ya. Nah, itu bagusnya kalau keyakinan, artinya sesuatu yang kita yakini pasti akan kita jalankan. Seperti saya yakin mencoba berapa saya harus menjalankan sholat lima waktu. Tapi intinya itu keyakinan dengan kesepakatan itu maknanya sama. Yang tidak boleh dipakai adalah peraturan kelas. Kalau mau pakai kesepakatan kelas bisa, tapi lebih bagusnya pakai keyakinan kelas. Seperti itu. Oke. Kalau begitu saya lanjut ke Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali saya akan membacakan melanjutkan materi dari Pak Bambang. Cuma itu pertanyaannya Ibu Ajidah. Jadi jawabannya seperti itu. Biasanya kalau itu sebuah keyakinan itu jauh dari menggerakkan orang atau pribadi daripada sebuah kesepakatan atau peraturan kelas. Kalau hanya sekedar peraturan dia lakukan karena takut punishment. Tapi kalau dia sebuah keyakinan maka dia lakukan karena motivasi dan dalam dirinya. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, saya akan lanjut terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Ini sudah tadi dibuka oleh teman saya, Pak Allah. Saya lanjut saja. Jadi pada kesempatan ini kami tadi sudah membahas beberapa konsep inti yang ada pada modul kami, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, keyakinan sampai pada segitiga eksekusi. Kedelapan materi ini tentu saling berkaitan dan saling terhubung satu sama lain. Ya, misalnya disiplin positif ini tidak bisa terwujud kalau kita tidak memenuhi apa itu nilai kewajiban dan bagaimana perubahan paradigma baru. Disiplin positif juga berhubungan erat dengan kebutuhan manusia, karena terkadang anak-anak kita melakukan pelanggaran atau melakukan suatu kegiatan itu berdasarkan karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat penjelasannya lebih jauh. Ini perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada perubahan paradigma baru di Bapak Ibu, kita tidak boleh menyamakan antara anak-anak yang tingkat usia SD, SMP dan SMA ataupun SMK, karena tentu berbeda. Berbeda terkait dengan respon yang kita berikan. Berbeda juga terkait dengan kontrol yang kita berikan. Saya lanjut. Ini tadi sudah dibahas ya sama Pak Bambang terkait dengan perubahan paradigma baru dari teori respon ke teori kontrol. Nah, ini contohnya stimulus respon. Kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama yang kita. Sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu sangat berbeda. Jadi ini yang selama ini kita usahakan
Saya lanjut. Ini tadi sudah disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi ada produk pelajaran Pancasila, ada ini. Kemudian ada disiplin esensial yang diturunkan. Kemudian ada juga keterampilan hidup. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan. Masih ada beberapa contoh nilai kebajikan yang tidak kami paparkan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh Bapak Ibu di kalangan kita bekerja karena kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, seperti itu kita mengajar karena itu salah satu kebutuhan bagian dari kebutuhan hidup kita, bagian dari kesehatan kita yang mencintai diri kita sebagai seorang pendidik. Saya lanjut. Nah, ini ada 5 kebutuhan hidup dasar manusia. Yang pertama itu terkait bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipentingkan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga Bapak Ibu tentu dialami oleh anak kita. Makanya kalau ada problem yang terjadi di anak kita, itu pasti larinya ke ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu intinya. Jadi ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya lanjut. Ini teori motivasi juga sudah tadi dibahas oleh teman saya, kawan bangsa tadi, sama, levelnya juga sama. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya sifatnya tidak terencana, jadi tiba-tiba. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi monoton dari gurunya saja. Nah, ketika itu prosesnya hukuman. Kemudian bersifat serba karena dari kita bisa sebagai itu. Nah, kemudian berupa hukuman atau bisa fisik, bisa psikis. Nah, kalau psikis biasa dari kata-kata kita yang tidak enak dilihat oleh siswa. Kalau fisik bisa kita lari di lapangan seperti itu. Konsekuensi ini konsekuensi terencana karena sudah ada di tertib misalnya. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dia tidak nyaman karena tetap harus melaksanakan konsekuensi meskipun dia tidak suka. Kemudian sikap guru selalu monitor dia gerak karena kita adalah pemantaunya. Kita yang memberikan konsekuensi berarti kita yang pantau sampai dia selesai menyelesaikan konsekuensi. Misalnya saya kasih contoh, anak kita suruh cukur, kita tunggu sampai dia kembali, itu baru selesai konsekuensinya. Sementara di restitusi, Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di restitusi itu kita yang menciptakan, kita bersama dengan murid berusaha untuk memperbaiki kesalahan murid. Karena yang kita percaya Bapak Ibu, segala kesalahan yang dilakukan oleh murid itu adalah cerminan bahwa ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dari restitusi, kemudian proses kolaboratif. Kenapa dikatakan kolaboratif? Karena ada diskusi kecil antara guru dengan murid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pengontrol, dan yang kelima manajer. Nah, pada poin ini Bapak Ibu mohon izin, adakah yang bisa menyebutkan di posisi mana kita sekarang pada saat kita menghadapi siswa kita? Ayo Bapak Ibu silakan. Ya, ada 5 posisi, apakah kita di posisi penghukum, atau di pembuat merasa bersalah, atau di pengontrol, atau di manajer? Silakan Bapak Ibu. Coba langsung saja mungkin ya. Di mana? Di manajer. Di nomor 2 ya, membuat merasa bersalah. Nah, nanti ada contoh kasus insya Allah saya akan tampilkan bagaimana cara-caranya kalau misalnya dia membuat merasa bersalah, bagaimana prosesnya kalau dia dihukum. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh kasus penerapan di sekolah. Coba Bapak Ibu lihat. Coba dilihat Bapak Ibu. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dia di posisi penghukum, seorang guru berada di posisi penghukum, maka yang kita percaya pasti yang dia lakukan adalah dia akan memberikan hukuman kepada anak-anak kita atau peserta didik kita hormat pada bendera yang sama dengan nada yang tinggi. Nah, kalau tadi membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini memberikan kata-kata ini memberikan kepada anak kita ketidaknyamanan. Karena membuat anak-anak kita merasa tidak
bersalah gara-gara saya ini dan guru yang benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti ini contoh kata-katanya. Kalau di teman, kalau kita di posisi teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu, ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi nada ada ini datang, ada datang. Karena kita menganggap bahwa siswa ini teman. Nah, ya. Kemudian pada posisi pengontrol, kamu sudah melanggar peraturan. Silakan kamu terima konsekuensinya. Setelah upacara, silakan melihat di operasi misalnya atau di usaha sendiri. Kemudian kalau dia di posisi manajer, dia pasti mengatakan seperti itu. Dia pasti menggunakan teori segitiga restitusi. Yaitu, apakah kamu tahu? Apakah Anda tahu kesalahan Anda? Kemudian kira-kira bagaimana cara memperbaiki? Jadi ada dari kata-kata ini kita bisa melihat bahwa ada sifat kolaboratif di dalamnya. Nah, berbeda dengan di atas. Jadi di contoh kasusnya sederhana tapi bisa mencakup 5 posisi kontrol yang biasa kita laksanakan di sekolah. Jadi Bapak Ibu silakan ini ditelaah dan dipahami baik supaya kita sama-sama bisa menunjukkan budaya disiplin positif di sekolah kita. Kemudian ada keyakinan kelas tadi, pertanyaan yang wajar dari poin bawah ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Kita kesepakatan dan peraturan kelas. Nah sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Peraturan kelas silakan kalau Bapak Ibu mengatakan benar angkat tangan sebelah kanan. Kalau Ibu mengatakan salah silakan angkat tangan yang sebelah kiri. Pertanyaan begini, apakah sama peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya kalau salah tadi ke kiri, kalau benar kanan. Silakan Bapak Ibu. Salah ya? Peraturan sekolah adalah cerminan dan penjabaran dari sebuah keyakinan kelas. Apakah ini benar atau salah? Peraturan sekolah adalah cerminan dan penjabaran dari sebuah keyakinan sekolah. Nah, benar ya? Jadi Bapak Ibu, jadi yang paling tinggi sekarang posisinya itu adalah keyakinan, bukan kesepakatan dan peraturan. Seperti itu Bapak Ibu yang harus kita pahami, karena keyakinan kelas itu dijabarkan dalam bentuk kesepakatan dan peraturan kelas. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini tadi sudah ini juga sudah dijelaskan teman saya. Kemudian saya lanjut terkait dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang paling penting. Suatu proses penanganan masalah yang berpihak kepada murid atau anak dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menegakkan keyakinan. Sehingga memunculkan tujuan dari ketiga tahapan ini ada satu bahwa memunculkan motivasi intrinsik secara mandiri dan bertanggung jawab dan diri murid. Jadi itu yang harus kita bangun. Tentu proses ini membangun secara mandiri dan bertanggung jawab tentu membutuhkan langkah-langkah dan proses yang panjang. Jadi tugas kita sesuai dengan filosofi pendidikan kita dari Utara bahwa pendidik tidak lagi bertindak sebagai titik sentral dalam proses pembelajaran, tapi menjadi fasilitator yang sifatnya menuntun anak-anak kita menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Saya lanjut. Nah, ini pada poin penanyaan keyakinan kelas, pada bagian ini segitiga restitusi Bapak Ibu ya, yang poin pertama. Pada bagian ini anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah ya. Ya, jadi yang pertama ini seharusnya menstabilkan identitas. Pada poin ini segala tindakan yang kita lakukan yaitu mengubah siswa kita atau peserta didik kita dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Kenapa dikatakan sukses? Dari melanggar menjadi menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pada poin selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Pada bagian ini bertujuan untuk kita harus memahami Bapak Ibu bahwa segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan atau hal-hal kecil yang dilakukan oleh setiap murid kita pasti memiliki alasan. Nah, alasan itulah yang harus kita gali lebih dalam supaya kita bisa berdiskusi terkait dengan solusi apa yang muncul nantinya untuk menyelesaikan problem atau masalah yang ada pada anak kita. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, di sini prosesnya ini
anak-anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, apakah tadi itu nilai-nilai keyakinan di kelasnya atau nilai-nilai keyakinan sekolah, kemudian atau nilai-nilai yang diyakini secara pribadi dari murid kita, kemudian insyaallah dari kemudian ini kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan bermakna terkait keyakinan yang disepakati maupun yang diyakini oleh murid dan anak sehingga mampu membuka motivasi intuisi. Ya, saya pikir itu Bapak Ibu yang menjadi ini contoh video ilustrasi segitiga distribusi. Segitiga distribusi yang saya praktekkan bersama anak-anak kita. Siapa lagi saya kalau tidak salah namanya. Kasusnya ini Bapak Ibu dia selalu diejek sama temannya dengan nama orang tuanya. Nah, makanya anak ini datang melapor ke saya terkait kasusnya. Cuma suaranya mungkin ada ribut karena memang kita tidak pakai suara pada hari itu. Jadi ada proses yang kita lakukan Bapak Ibu. Ada 3 tahap. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitasnya anak kita. Saya di sini kalau tidak salah saya mengatakan bahwa saya juga marah kalau orang tua saya disebut. Kalau saya di posisi anak saya juga melakukan hal yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini mungkin kurang jelas banget karena memang kita rekamannya di dalam lab ya. Ya baik, kita skip saja ya. Ini insyaallah nanti kita bagikan. Ada juga sebenarnya ini kegiatan penutup kita pada hari ini. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki dan memahami standar kompetensi profesional, kepribadian dan sosial yang baik. Para guru mampu melakukan refleksi diri terhadap posisi kontrol yang digunakan saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya menuju posisi manajer. Jadi kita diharap sebenarnya Bapak Ibu guru diharap kita dari posisi penghukum naik ke posisi manajer. Minimal itu kita berada di posisi pengontrol atau manajer. Ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Bapak Ibu boleh juga sebenarnya ada video terkait dengan penjelasan contoh-contoh restitusi nanti insya Allah kita baca di grup. Kalau apakah perlu kita tampilkan satu contoh yang sangat jelas? Ada di sini sangat jelas Bapak Ibu. Ya. Ini contoh ini dari materi kami. Insya Allah penjelasannya sangat menarik dan Bapak saya yakin Bapak Ibu juga nanti akan sangat paham. Posisi kontrol atau segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang mana mau kita lihat? Posisi kontrol. Iya, kita coba lihat ini Bapak Ibu. Ini posisi kontrol ini. Ini sangat baik untuk kita lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayun Goser dan contoh penerapannya. Sini nanti Bapak Ibu kita lihat bagaimana kalau dia bekerja, bagaimana kalau dia teman. Jelas sekali di sini. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan Ini kasusnya Bapak Ibu ya. Ada yang terlambat ada yang menunggu sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. posisi Bapak Ibu. Naren, sini kamu.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi ilustrasi Bapak Ibu ya. Posisi pukul Mudah-mudahan tidak ada kita ya. Tidak ada yang pernah praktekkan Bapak Ibu ya. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menulis. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Tuhan dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta mudah. Nah ini posisi memang kelas bersama Bapak Ibu. Ini pembuat merasa bersalah Bapak Ibu ya. Perhatikan redaksi kata-katanya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Murid katakan ketika dia akan Nah ini yang ketiga ini posisi kemana? Videonya sekali dulu. Contoh kelas. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Mungkin badannya dia sepertinya ini. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi kemana Bapak Ibu ya? Bantu-bantu. Ini posisi posisi pengontrol ini. Pengontrol dulu. Pengontrol. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data Ini dari pemantau Bapak Ibu ya. Naren, Ini restitusi aja. Ini terakhir yang kita menjadi ini terakhir. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah contoh jelas konkret ya yang biasa kita lakukan. Ini juga biasa saya lakukan Bapak Ibu. Tapi setelah mengikuti proses pendidikan guru penggerak, alhamdulillah pengetahuan ini kami realisasikan dan implementasikan di dalam lingkungan sekolah. Salah satu mungkin proses implementasi yang kami terapkan atau kami lakukan adalah yang kita lakukan pada hari ini, berbagi praktik baik terkait pemahaman nilai disiplin positif sekolah. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali dari para Bapak calon kepala sekolah. Amin, amin. Ya, calon guru penggerak. Ada 5 kontrol yang dijelaskan tadi di atas. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, teman, pengontrol dan pendidik. Pertanyaan saya singkat saja, kira-kira kalau berdasarkan kapasitas sebagai guru penggerak dan kelima poin tadi di atas, mana kan kira-kira yang lebih cenderung untuk diterapkan di satuan pendidikan? Kemudian yang kedua, tapi yang kita tahu bersama di sekolah itu kan ada aturan. Nah, dari sistem yang berlaku sekarang, kurikulum merdeka itu yang hendak dipakai sekarang adalah seperti yang dijelaskan oleh Bapak dari di atas, yaitu kesepakatan yang menimbulkan kesadaran dari diri seorang siswa. Nah, pertanyaan saya, apakah ini atau bagaimanakah proses yang bisa dilaksanakan sehingga ini tidak terbentur dengan aturan yang sudah ada dengan kesepakatan yang baru dibikin? Prosesnya bagaimana? Sederhana sekali barangkali. Bagaimana supaya sejalan antara aturan, namanya kan aturan itu pasti kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini biasanya kan ada sanksi.
Nah, kalau yang dilaksanakan sekarang dari sistem guru penggerak adalah kesadaran, membuka kesadaran. Jadi meskipun itu dilakukan berkali-kali, tetapi yang dilakukan adalah bagaimana caranya supaya tidak ada sanksi, tetapi kesadaran yang ditimbulkan. Jadi kira-kira bagaimana ini bisa berjalan bersama. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi yang pertama tadi di posisi Pak Kontrol yang mana yang sesuai dengan sekolah kita ya. Dalam pandangan saya terkait dengan materi ini, apalagi sekolah kita adalah sekolah penggerak, maka posisi yang sebenarnya disyaratkan itu hanya manajer, posisi manajer. Kenapa? Di posisi manajer itu kita memotivasi siswa dari dalam dirinya sendiri untuk bisa secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah itu jadi kenapa harus diadakan misalnya sosialisasi terkait dengan budaya positif supaya kita selaras pikirannya. Jadi tidak ada lagi teman-teman yang melakukan pembunuhan, tidak ada lagi teman-teman yang melakukan proses bersalah. Tapi teman-teman harus cenderung kepada bagaimana menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep segitiga distribusi pada posisi kontrol manajer. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai seorang guru, meskipun bukan guru penggerak, karena guru penggerak tentu saya manajer, tapi sebagai guru yang sudah mengetahui dan memahami lima posisi kontrol, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berada di posisi manajer yang menerapkan segitiga distribusi dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyelaraskan aturan yang ada di sekolah. Memang Bapak Ibu ini menjadi polemik karena dari awal seharusnya semenjak kita menjadi sekolah penggerak itu sudah harus dibina itu. Cuman saya melihat berdasarkan hasil diskusi kami dengan beberapa kepala sekolah ini pernah tersendat karena proses mungkin pergantian dan lain-lain. Nah, maka dari itu nanti sesuai dengan hasil diskusi saya dengan kepala sekolah, sebelum ada itu aturan peraturan kita itu akan direvisi sesuai dengan apa yang diusulkan oleh anak-anak kita. Jadi ada kesepakatan awal antara untuk membuat alat tertib ada kesepakatan antara guru, kepala sekolah dengan peserta didik. Nah, itulah peraturan tertinggi atau keyakinan ini dijabarkan dalam peraturan dan kesepakatan kelas. Jadi sekaligus selaras. Nah, ini tentu membutuhkan proses yang panjang. Tidak mungkin langsung tidak mungkin. Ya, tapi membutuhkan proses yang panjang. Saya yakin di semester depan ini, semester tahun pelajaran baru nanti ini, saya yakin pasti akan dimulai digalakkan oleh pimpinan kita, kepala sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita mulai di tahun pelajaran. Karena kalau di tahun pelajaran pasti semua kena peserta didik yang baru sudah ada, dekat kelas 10, 11, 12. Jadi seperti itu Pak ya, mungkin jelas Pak. Oke, itulah tadi pemaparan dari kami tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sebelum kami akhiri, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Kemudian kami memohon maaf atas kekurangan materi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kami merupakan proses belajar kami juga, bukan berarti kami menggurui Bapak Ibu, tapi kami memang proses belajar di guru penggerak atau pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Intinya kami hanya sharing pengetahuan dengan Bapak Ibu. Nah, kalau semakin banyak orang yang paham dengan materi kami, maka kami juga akan lebih mudah sharing lagi ke teman yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya dengan rekan kita Pak Santari mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Mohon maaf